Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku Ad-Dawah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi antum semua. Allah berikan kemudahan dalam urusan antum semua. Mudah-mudahan yang sakit juga dimudahkan kesembuhannya oleh Allah Azza wa Jal, ya. Maka kita senantiasa harusnya bersyukur kepada Allah agar Allah berikan kenikmatan terus kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku Ad-Dawah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana cara menghadapi seseorang yang terkena kesurupan, ya. Seseorang yang kesurupan di hadapan kita, ini bagaimana caranya? Insya Allah saya ingin terangkan di sini, ya, insya Allah bermanfaat untuk saudaraku Ad-Dawah TV. Kadang banyak juga di antara kita, saudara kita yang kadang menelpon saya, ya, meminta bantuan untuk menangani saudaranya atau anaknya yang terkena jin kesurupan, ya, yang kesurupan itu. Maka dikarenakan kadang kita tidak bisa mendatanginya, maka di sini saya ingin berbagi bagaimana caranya sih meruqyah seseorang yang terkena gangguan kesurupan, ya. Perlu diketahui saudaraku Ad-Dawah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesurupan ini ada beberapa faktor, ya. Faktor yang pertama bisa jadi gangguan dari syaitan, yang dimana orang tersebut jauhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu faktor yang kedua itu biasanya datang dari psikisnya, yang dimana dia itu meluapkan hatinya, ya, suasana hatinya yang dimana dia lagi terkena masalah, ya, atau ujian di dalam kehidupannya. Lalu dia kurang ridho kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan syaitan menemaninya masuk ke dalam jiwanya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bisa menjadi hamba-hamba yang selalu berinteraksi dengan Allah Azza wa Jal, melibatkan segala urusannya. Setiap harinya kita libatkan Allah Azza wa Jal di dalam setiap langkah kita atau urusan kita. Saudaraku Ad-Dawah TV yang telah dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana pertama tatkala kita menghadapi seseorang yang terkena kesurupan, ya. Yang pertama, kita bawa orang tersebut, kalau ada orang kesurupan, kita bawa orang tersebut ke ruangan yang dimana ruangan itu nyaman dan tidak banyak orang, karena orang kesurupan itu tidak boleh dipertontonkan, ya, tidak boleh dipertontonkan, karena kadang-kadang kalau wanita dia akan membuka auratnya, na'udzubillah, ya. Maka dibawa ke tempat yang aman. Nah, lalu yang kedua bisa juga dia ngamuk, ya. Maka kita bawa ke tempat yang kira-kiranya tidak banyak kerumunan orang, ya. Lalu setelah itu, ya, setelah itu sudah kita bawa ke tempat yang nyaman. Lalu setelah itu yang kedua, jangan kita sentuh, ya. Baik laki-laki ataupun perempuan, jangan kita sentuh. Biasanya kalau orang kesurupan, baik itu gangguan jin ataupun psikis, dia akan caper, ya. Dia akan mencari perhatian. Maka tatkala kita sentuh, biasanya dia akan merontak, ya. Tapi kalau kita tidak sentuh, dia kadang terdiam, cuma hanya menangis atau kadang ada jin yang memanfaatkan keadaan itu, merasuk ke dalam dirinya, lalu meminta sesuatu, paling seperti itu, ya. Tidak sampai ngamuk-ngamuk, maksudnya merusak barang, insya Allah tidak, ya. Ya, kita hati-hati juga, kita jaga-jaga, kita menjaga kehati-hatian, takutnya dia merusak barang, ya. Nah, tapi insya Allah orang kesurupan itu tidak sampai seperti itu. Paling cuman ngamuk, menangis, ya, gitu. Tidak sampai merusak barang.
insya Allah. Lalu setelah itu baru kalau memungkinkan kita sentuh bagian otak kecil, ya. Kita sentuh bagian otak kecil antara tulang leher dan tulang tengkorak kepala, ya. Antara tulang leher, batas tulang leher dan batas tulang tengkorak kepala, ya. Tengkorak. Ya di situ ada, nanti di sini ada yang kayak yang agak masuk ya di sini. Sentuh di situ. Setelah itu baru kita sentuh di bagian sini sama sentuh bagian sini, ya. Sentuh bagian ujung-ujung mata sini. Jadi di pangkal hidung lah, di pangkal hidung sini, ya. Lalu setelah itu baru kita bacakan surah Al-Mu'minun, ya. Sampai berapa? 115 sampai 118, ya. Al-Mu'minun 115 sampai 118, ya. Lalu kita bacakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Baca sampai 7 kali, ya. Apabila memungkinkan, sentuh bagian belakang, ya, otak kecil sama pangkal hidung. Lalu kita bacakan surah Al-Mu'minun 115 sampai 118, ya. Kita bacakan sampai 7 kali, ya. Biasanya dia akan mengeluarkan muntahan, dia akan muntah, ya, dan dia akan tenang, insya Allah, ya. Lalu yang kedua, bisa juga kita memakai teknik yang dimana baca surah Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya. Lalu ludah kecil, lalu sentuh dari tengkuk sini, sentuh sampai tulang ekor, diusap 3 kali, ya. Setelah baca surah ini, lalu teknik yang keduanya itu sentuh dari tulang tengkuk sampai tulang ekor, diusap 3 kali. Setelah itu baru di tulang ekornya kita sentuh di belakang sini, ya. Di belakang ini kita sentuh, lalu kita bacakan surah Al-Mu'minun lagi, ya. 115 sampai 118, ya. 115 sampai 118, ya. Insya Allah ini atas izin Allah insya Allah akan sembuh, ya. Lalu setelah itu ketika sudah mulai sadar, boleh kita mengambil air mineral, lalu kita bacakan surah Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, tiupkan ke air tersebut, lalu minumkan ke orang yang kesurupan tersebut. Insya Allah atas izin Allah dia akan sembuh. Tapi ingat pemirsa Ad-Da'wah TV yang telah dirahmati Allah, ketika kita membaca air mineral itu jangan pakai gelas beling, ya. Jangan pakai gelas beling. Nah, untuk kehati-hatian. Karena apa? Kadang orang kesurupan itu main lempar saja. Nanti bisa bahaya. Maka tatkala meruqyah seseorang yang kesurupan membuat air mineral ini, air ruqyah, maka dengan cara apa? Pakai air mineral yang dimana gelasnya itu gelas plastik. Insya Allah atas izin Allah akan sembuh dan dimudahkan. Biiznillah. Yakinlah pemirsa Ad-Da'wah TV yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah syifa, ya, bisa menyembuhkan seseorang yang sedang galau, seseorang yang sedang resah, yang mempunyai problematika yang sangat besar,
ya yang mempunyai masalah yang sangat besar, insya Allah tatkala kita bacakan Al-Quran di dalam dadanya, disentuh dadanya, kita bacakan Al-Quran, lalu disentuh otak kecilnya, tulang ekornya, kita bacakan Al-Quran, insya Allah akan menenangkan diri. Ya, begitu juga orang yang kesurupan, tatkala dibacakan Al-Quran, insya Allah dia akan tenang dirinya, lalu sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, dan bisa diamalkan oleh antum semua, dan insya Allah bisa membantu saudara kita yang mungkin sedang punya masalah gangguan seperti itu, ya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.